Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Nur Arum Permata Rizky dari kelompok 5 dan rekan saya Helimna Nur Faikoh juga Susantri Wahyu akan mempresentasikan hasil analisis film Monster Hand 1 berdasarkan beberapa teori. Nah, yang pertama ini ada kaitannya tentang teori ekologi Bronfenbrenner terjadi pada menit ke 5:25. Nah, pada bagian itu terdapat hubungan mikrosistem, yaitu adanya hubungan antara individu dengan keluarga, tetangga, dan teman sebaya. Nah, pada bagian itu ditunjukkan dengan adanya interaksi antara Tianyin selaku tokoh utama dan temannya selaku tetangganya juga yang bernama Qiuwu. Nah, pada saat itu Qiuwu membantu Tianyin dalam melerai pertengkaran di salah satu wilayah desanya, di desa Yongming itu, yang masalahnya ini dipicu oleh perebutan baju. Jadi ada warganya yang saling berebut baju. Oke. Yang kedua ini juga masih ada kaitannya dengan teori mikrosistem. Bedanya yang ini terjadi pada menit ke 5:45. Pada bagian ini terjadi interaksi antara Tianyin dan neneknya. Jadi Tianyin itu tinggal serumah dengan neneknya. Makanya jadi masih ada ikatan keluarga. Nah, pada bagian itu terjadi percakapan antara Tianyin dan neneknya. Nah, yang neneknya ini menjelaskan tentang kemampuan atau skill yang dimiliki oleh bapaknya Tianyin. Oke, yang selanjutnya pada menit ke 6:57 ada adegan yang berkaitan dengan teori di pendekatan pemrosesan informasi, yang tepatnya tuh di penyimpanan. Jadi pada percakapan Tianyin dan neneknya tadi, Tianyin ini menyebutkan tentang suatu peristiwa, yaitu ketika ayahnya selaku pemburu monster yang dibilang neneknya sebagai pemburu monster yang luar biasa dengan skill yang dia miliki, namun kenyataannya bapaknya Tianyin ini malah meninggalkan Tianyin dan ibunya sendirian gitu. Nah, sampai Tianyin ini mengatakan kepada neneknya bahwa bapaknya itu adalah seorang pengecut. Pada bagian ini ada kaitannya dengan sistem pemrosesan informasi pada bagian penyimpanan jangka panjang, karena dalam jangka waktu yang udah panjang, karena kan Tianyin mencari bapaknya udah bertahun-tahun tuh, dan ini masuk di teori jangka panjang karena memori peristiwanya udah terjadi beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu, dan Tianyin masih mengingat peristiwa itu. Oke. Yang selanjutnya ini terjadi pada menit ke 7:34 masih pada pendekatan pemrosesan informasi, tapi yang pada bagian ini berkaitan dengan perhatian. Jadi pada bagian ini tuh termasuk dalam perhatian berkelanjutan, yaitu pada saat itu ketua biru yaitu Tuan G sedang menjelaskan banyak hal kepada para pasukan biro pemburu monster ini, yang berkaitan tentang batas wilayah yang boleh dilintasi monster dan masih banyak lagi. Sedangkan para pasukannya ini memperhatikan tanpa memotong percakapan, tanpa memotong perkataan yang dikatakan oleh Tuan G. Jadi pasukannya ini memperhatikan, mendengarkan dengan seksama sampai Tuan G selesai bicara. Nah, pada akhir percakapan itu Tuan G mengajak pasukan-pasukannya itu untuk bersuling bersama.
Nah, ini terjadi pendekatan berkelanjutan karena terjadi dalam beberapa waktu, dalam selang waktu tertentu gitu sih, dalam selang waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya itu terjadi pada menit ke-8 29 detik. Pada bagian ini ada kaitannya dengan pendekatan perilaku untuk belajar di pengondisian operan. Pada saat Tuan G menjelaskan tentang banyak hal kepada pasukannya itu, ada salah satu adegan yang berkaitan dengan teori ini. Nah, Tuan G ini menjelaskan jika pasukannya bisa menangkap bayi raja monster yang diharapkan, maka Kaisar akan mengandalkan para pasukan untuk menangkap para monster. Pada bagian ini berkaitan dengan penguatan dan penghargaan terhadap hasil akhir yang diinginkan, karena kan ada harapan kedepannya itu tentang peningkatan probabilitas perilaku yang akan terjadi. Dalam pengondisian operan ini kan ada 3 bagian, yaitu perilaku, konsekuensi, sama perilaku di masa depan. Jadi yang pada bagian perilaku ini berkaitan dengan pasukan bisa menangkap bayi raja monster. Terus konsekuensi yang didapatkan, Kaisar mengandalkan pasukan untuk menangkap para monster. Nah, perilaku yang diharapkan di masa depan, pasukan bisa lebih giat dan dalam menangkap monster di perbatasan, dan biro pemburu monster akan menjadi lebih kuat lagi. Oke, yang selanjutnya itu terjadi pada menit ke-10:18. Pada adegan ini ada kaitannya dengan sistem pemrosesan informasi di perhatian berkelanjutan. Nah, pada adegan ini ada pemburu monster 32, namanya itu Nona Hugo. Dia memperhatikan gerak-gerik monster yang menjelma jadi manusia. Ada 2 monster yang menjelma jadi manusia itu, dan mereka itu mendapatkan tawaran dari Tianyin untuk beristirahat di rumah makannya. Jadi 2 monster ini selanjutnya ke rumahnya Tianyin, ke rumah makan Tianyin, dan akan beristirahat di sana. Namun Nona Huo ini mengikuti pergerakan mereka, dan Nona Huo pun juga ikut ke rumah makan Tianyin, dan perhatiannya itu tetap ke 2 monster yang menjelma jadi manusia ini. Jadi dari bersembunyi di balik pohon, perhatikan gerak-geriknya sampai ke rumahnya Tianyin, Nona Huo ini masih memperhatikan gerak-gerik 2 monster yang menjelma jadi manusia. Yang selanjutnya masuk di sistem pemrosesan informasi pada bagian perhatian selektif. Jadi di saat warga Yongning sedang melakukan aktivitasnya ini, ada seorang ketua biro pemburu monster, Tuan G. Tuan G ini datang. Nah, seketika itu warga desa Yongning yang awalnya melakukan aktivitas ini langsung mengalihkan perhatiannya dan terfokus ke Tuan G yang baru datang tadi dengan pasukannya. Nah, pada bagian ini terjadi ke menit 27. Di menit ke-35.26 sampai 35.50, ketika si Yain ngomong ke tukang jual mie, dia kan bilang tambahkan saus asam yang paling asam. Kemudian dia mengatakan lagi, aku minta paling asam banget. Nah, jika kita analisis dari kelompok kami ini termasuk dalam pendekatan proses informasi yang teori efek kebaruan atau efek jejak kabur, pengambilan informasi yang mudah diingat. Jadi dalam teori itu Yain kan mengulang 2 kali. Nah,
biasanya pengulangan yang terakhir itu mudah diingat. Nah, di sini masuk ke dalam teori pemrosesan informasi. Kemudian yang ke-9, pada menit ke-40 saat Tiayin akan melahirkan si bayi monster ini, Siolan bingung. Dia berpikir keras, bagaimana caranya orang melahirkan. Sampai beberapa kali dia mengatakan seperti itu sambil menggaruk-garuk kepalanya. Kemudian hingga terakhir dia memiliki sebuah konsep ide. Langsung ting gitu. Oh, gunting, air hangat dan handuk. Jadi dalam cuplikan film yang ini jika dikaitkan termasuk dalam pendekatan proses informasi juga. Nah, karena di sini Siolan berpikir keras ketika Tiayin akan melahirkan bayi monster. Dia memiliki pengetahuan umum bahwa jika melahirkan harus ada perlengkapan seperti gunting, air hangat, dan handuk. Yang berdasarkan fakta dan pembentukan konsep dari ide, kemudian mengatakan aku tahu. Nah, ini termasuk bagian dari memori jangka panjang deklaratif yang eksplisit, yaitu memori semantik. Di memori semantik itu kan ada kan soal aku tahu, oh ini berdasarkan ide dan fakta, oh ternyata ini relevan gitu, seperti itu. Kemudian cuplikan selanjutnya pada menit ke-49 05 sampai 51:17 ketika si bayi monster ini sudah lahir. Ini kami kaitkan dengan teori Bandura, yakni ketika baru lahir. Pada cuplikan menit berikutnya 49:05 sampai 51:17 ini kita kaitkan pada teori yang ke-10, yaitu adalah teori belajar Bandura. Ini ketika si bayi Wuhan ini baru lahir, perilaku dan cara berpikirnya Wuba ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jadi seperti dia mengikuti gerakan si anak bangsawan ini tadi, begini kanan kiri. Kemudian si Wuba ini juga berlari dan hingga duduk bersandar pada dinding seperti ayahnya Tiayin ini. Nah, ini digolongkan ke dalam teori kognisi sosial dan memproses informasi dengan belajar secara observasional menurut teori Bandura dan memerlukan adanya model atau proses modeling. Modelnya siapa? Ya si ayahnya ini, Tiayin, dan si anak bangsawan itu tadi. Kan ubah melihat dan meniru. Nah, itulah muncul perilaku yang sama seperti modelnya itu. Kemudian cuplikan berikutnya pada menit ke-52:38 ini kami kaitkan dengan teori pembelajaran perilaku Ivan Pavlov. Ya, ketika sampai di gua, Tiayin memberikan ubah kepada Siolan karena tubuh si anak monster ini sedang meningkat, dan secara refleks Siolan memberikan respon yang tegas dan tepat dan menyuruh Tiayin untuk mengambil air dan kain agar demam si Wuba ini menurun, dikompres gitu, dan berhasil sebagai penguatan positif. Nah, di sini perilaku Siolan ini dimasukkan ke dalam teori pembelajaran perilaku dari Ivan Pavlov yang conditioning, di mana ada respon yang tegas dan cepat dan tepat juga dari Siolan ini. Ya, penguatan positifnya apa? Yaitu tadi ketika Siolan memberikan kain yang sudah dibasahi kepada si Wuba dan akhirnya demamnya mulai menurun. Nah, itu merupakan penguatan positif. Oke. Di menit berikutnya, menit 56:28 sampai 57:41 ini kami kaitkan dengan teorinya Brenner yang sebenarnya kan Wuba ini anak monster. Hakikatnya dia memakan daging dan mengisap darah. Namun Wuba ini kan lahir dari perutnya si Tiayin, perut manusia, sehingga Tiayin mengajarkan Wuba secara otoriter untuk memakan buah. Nah, di sini kami masukkan ke dalam gaya parenting yang otoritatif atau otoriter, karena si orang tua Tiayin ini memaksa Wuba, bayi monster ini, untuk makan buah dan dilarang untuk makan daging atau mengisap darah. Juga secara ekologi termasuk dalam lingkup ekosistem, di mana keluarga atau orang tua ini merupakan tempat belajar pertama si
anak ya ini tadi makan buah itu. Kemudian di menit 1 jam lebih 1 menit 40 detik, teori yang ke-13 kami masukkan dalam teori pembelajaran Bandura maksudnya, sorry ya. Apalah titik. Yayin ini mengajari Wuba menari dan mengajak Siolan juga selaku ibunya juga ikut menari bersama. Dan gerakan si Wuba ini dan juga Siolan ibunya sama seperti yang dilakukan oleh Yayin. Nah, ini masuk di saya belajar adanya permodelan yang dilakukan oleh Yayin. Kemudian ya ketika masuk menit 1 jam 19 menit 25 detik, ketika si Wuba ini akan sudah dijual dan akan dimasak, ini kami kaitkan dengan teori belajar Thorndike. Ketika kepala koki yang si perempuan ini melakukan beberapa kali percobaan untuk memasak Wuba, dari digoreng nggak bisa, dikukus juga nggak bisa, hingga akhirnya pokok berapa kali percobaan ternyata si Wuba ini tidak bisa apa-apakan, tidak bisa dikukus, tidak bisa digoreng, tidak bisa dipotong dan sebagainya. Nah, ini termasuk dalam teori belajar Thorndike yang trial error. Error kan gagal, terus trial coba lagi, gagal coba lagi, ya seperti itu. Ya, saya di sini Helmina Nurfaiko, perwakilan dari kelompok 2, melanjutkan analisis dari film Monsterhood. Yang ke-13, pada menit ke 01.11, yaitu ada adegan di mana Tianyin dan Siolan memperhatikan lobak yang dipotong sebagai Wuba sesaat setelah mereka menjual Wuba. Nah, jadi di sini mereka itu melihat lobak yang dipotong-potong itu sebagai Wuba. Nah, menurut kelompok kami, ini termasuk ke dalam teori pendekatan pemrosesan informasi yang perhatian selektif. Jadi Tianyin dan Siolan ini memperhatikan secara selektif terhadap lobak tersebut dan menyangka itu adalah Wuba. Kemudian yang 16, pada menit ke 01.32.39 terdapat adegan ketika Tuan G melihat nenek mempunyai 10 koin, yang berarti dia adalah seorang pemburu monster yang paling hebat, sehingga Tuan G di sini merasa ketakutan. Padahal yang sebenarnya koin tersebut bukanlah milik nenek itu. Nah, di sini termasuk ke dalam teori pemrosesan informasi, yaitu teori skema, di mana apa yang dilihat dihubungkan dengan apa yang sudah tertanam dalam ingatan. Kemudian yang nomor 17 ada pada menit ke 01.34.29 terdapat adegan di mana Tianyin pernah mengajarkan Wuba untuk bisa makan buah dan mengeluarkan bijinya. Nah, pada adegan di sini hal tersebut dilakukan kembali oleh Wuba untuk melawan Tuan G. Nah, di sini juga termasuk ke dalam teori pemrosesan informasi, yaitu pengambilan. Jadi memori yang pernah masuk, informasi yang pernah masuk ke dalam memori si Wuba ini dikeluarkan kembali, yaitu makan buah kemudian mengeluarkan bijinya. Nah, di sini termasuk ke dalam teori pengambilan. Kemudian poin ke-18, pada menit ke 01.40.04 yaitu terdapat adegan di mana Wuba mencoba menyelamatkan Tianyin yang tertusuk pedang dengan cara mencabut pedangnya, dan akhirnya cara tersebut berhasil. Nah, menurut kelompok kami di sini termasuk ke dalam teori pemecahan masalah. Nah, di sini Wuba tersebut memecahkan masalah dengan cara Wuba sendiri, yaitu memecahkan masalah di mana Tianyin tertusuk pedang dan Wuba mencoba menyelamatkannya dengan mencabut pedangnya. Pada poin 19, pada menit ke 01.42 terdapat adegan di mana Tianyin menggunakan jurus yang dia pelajari dari neneknya untuk bertarung melawan monster yang jahat. Di sini termasuk ke dalam teori transfer, karena
suasana saat dia belajar jurus, saat pertama kali belajar jurus tersebut dan saat menggunakan jurusnya itu sangat berbeda. Nah, di sini termasuk ke dalam transfer jauh, teori transfer jauh, yaitu suasana saat pertama belajar dan suasana saat digunakan itu berbeda. Kemudian poin ke-20, pada menit ke-01.46 ada adegan di mana saat berpisah dengan Wuba, Tianyin meniru perilaku ayahnya saat dia diusir oleh ayahnya. Nah, di sini Tianyin melakukan tahap reproduksi pada teori modeling, yaitu teori dari Bandura, Albert Bandura. Nah, di sini Tianyin tersebut mencontoh perilaku ayahnya. Nah, yang dia lakukan adalah memperhatikan perilaku ayahnya pada waktu kecil, kemudian dia reproduksi lagi perilaku tersebut pada saat dia berpisah dengan Wuba. Kemudian pada poin ke-21, pada menit ke-01.47, di sini terdapat adegan di mana Tianyin dan Siolan mengingat percakapan saat mereka pertama kali bertemu. Nah, di sini termasuk ke dalam teori pemrosesan informasi, yaitu pengambilan. Mereka mengingat kembali kejadian yang pernah mereka alami. Kemudian yang terakhir, pada menit ke-01.48 terdapat adegan di mana Wuba tidak lagi memakan daging karena didikan dari Tianyin yang sebelumnya dan memakan buah. Setelah memakan buah, Wuba menginginkan kasih sayang dari ayahnya karena setiap setelah makan buah, dia selalu diberi senyuman oleh ayahnya, yaitu Tianyin. Nah, padahal waktu adegan tersebut mereka berdua sudah berpisah. Jadi Wuba seperti menginginkan kasih sayang setelah memakan buah. Nah, ini termasuk ke dalam teori belajar Pavlov, yaitu classical conditioning, di mana kebiasaan yang biasa mereka lakukan akan terus berlanjut meskipun yang mereka lakukan itu sudah berhenti. Nah, seperti yang dilakukan oleh Wuba yang biasanya setelah memakan buah itu selalu diberi kasih sayang, padahal ayahnya sudah tidak bersama dia lagi. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami selaku kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.